Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahi dan ukhti fillah, para mujahid mujahidah Wong Solo Group, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Tentunya bersama saya Putri dan saya Asia. Tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih surga, insyaallah. Asia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita baik. Allah beri kesehatan terus ya. Amin. Untuk bisa tetap berdakwah, berjihad di jalan Allah melalui channel podcast Wong Solo Group ini. Amin, insyaallah. Tentunya begitu juga ya dengan para mujahid-mujahidah, para Wong Solo Group, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group di rumah dan ahi-ahi fillah juga ya, Masya Allah. Nah Asia, kita mau bahas apa nih hari ini? Kali ini kita ngebahas, sepertinya kayak tema kita minggu ini, sebulan ini gitu. Itu ngebahas tentang masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga. Kemarin kita ngebahas tentang masalah jika suami tidak menafkahi istri, bagaimana kalau istri menolak kewajibannya gitu. Nah sekarang kalau misalnya suami KDRT atau cuek, tidak perhatian gitu dan lain sebagainya, kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin tidak disukai istri dan istri meninggalkan rumah gitu, hukumnya tuh gimana gitu, boleh nggak gitu? Iya, atau kok cuek emang sifatnya cuek ya kan? Tapi kita yang nggak pengertian gitu, jadi terjadi miskom gitu loh ya, terutama KDRT ini kan juga emang masalah yang terjadi besar gitu loh, toxic relationship nih, gitu, emang berat ya, gitu. Udah jadi menyangkut fisik juga. Boleh nggak si istri meninggalkan rumah suami atau meninggalkan suami pulang ke rumah orang tuanya, itu hukumnya bagaimana? Masya Allah. Oke deh, buat teman-teman sekalian yang penasaran ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Putih Emas, karyawan dari Ayam Penyet Surabaya, Lampung. Kepada Saudari Putri kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunnas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jazakillah khair kepada Saudara Putih. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambah keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Nah Asia, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.
itu dia makanku ready meal, makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Sangat ada yang menggunakan dipermudah ya, bener ada banget. yang menggunakan pemanas ya Sia ya. Jadi nggak perlu repot pakai kompor, listrik. Bener. Tinggal pakai air bersih, nggak perlu air panas. Kita tuangkan ke pemanasnya, dia bisa langsung Menguap. memanaskan Bener ya, banget. sehingga kita bisa makan dimanapun dengan kondisi Hangat sampai di suapan terakhir. Masya Masya Allah. Allah. Ini juga ada minumku ya Put. Bener-bener sangat banyak inovasi memudahkan kita ya. Jadi yang capek-capek mungkin sampai rumah udah nggak sanggup lagi untuk potong-potong rempah-rempah. serai gitu-gitu ya kan. Jadi Di tinggal minumku ini seduh udah pakai ada. air hangat. Bener bener. banget. Masya Allah. Oke Masya Allah. deh. Nah Asia, tadi kita akan bahas tentang suami yang KDRT ya. Kira-kira bagaimana istri menyikapinya Asia ya. bener Ini kita bakal ditemenin sama Ustadz siapa nih? Kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Adnan. Beliau adalah ketua dari tim dakwah Wong Solo Group itu Masya sendiri. Allah. Nah kemarin kita tuh Ustadznya kayak terbagi dua gitu loh Put kloternya. Kloter pertama kemarin udah selesai. Ada Ustadz Aziz, Ustadz Hamid belum ya. Belum Ustadz bisa Bilal, pulang ya. Ustadz siapa lagi kita datangkan, Ustadz Gun. Abdurrahman, Ustadz Hadi. Nah kali ini kloter kedua Ustadz dari berbagai yang jauh-jauh nih, dari Medan, Dari Kalimantan. Jakarta gitu. Jadi kali ini podcastnya kita akan ditemani oleh ustadz-ustadz yang senior dan junior juga. Gabung. Campur-campur. Nah ini tadi kita sama Ustadz Hadnan Ataki. Ustadz Hasibuan. Beliau Oke. adalah tim dakwah Wong Solo Group, ketua dari tim dakwah Wong Solo Group. Masya Allah. Jadi Oke deh. kepada Ustadz Adnan kita persilakan aja kali ya. Pada Ustadz Adnan kita persilakan untuk menduduki kursi panas karena baru pertama. Ustadz Adnan dari Medan ya. Dari Medan, bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz. Silahkan dipakai, Ustadz, earphone-nya. Earphone-nya Ustadz, biar lebih Masya Allah gitu. Gimana nih Ustadz kabarnya Ustadz? Nah kabarnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok pikir lu sehat nggak ya gitu? Kita baru ketemu nih Ustadz perdana di podcast kita di bab nikah ini. Iya ya, di bab nikah ya. Kemarin kita bab apa kemarin Asia? Iman hijrah Hijrah jihad. jihad. Benar. Jadi Ustadz, kita nih tadi katanya Asia akan bahas tentang bagaimana istri menyikapi suami yang melakukan KDRT gitu ya Asia ya. Bener banget. Boleh nggak keluar rumah aja langsung tanpa izin, pulangkan saja, oh gitu. Jadi gimana nih Sat, solusi Islamnya gitu loh. Bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Baiklah, mujahidah yang dimuliakan Allah, Ustazah Aisyah dan Mbak Putri, ya, host kita yang sangat luar biasa. Masya Allah. Didukung oleh tim podcast Al Jannah. Saya mulai dari pendapat dulu ya, pendapat. Pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yujallida ahadukum zaujataha jildal abdi. Janganlah salah seorang di antara kamu menjilid atau memukul istrinya seperti memukul hamba. Wa yujami'uha fi akhiril yaum. Lalu di akhir hari atau pada malam hari dia berkumpul dengannya. Nah, jadi menarik sekali. Jadi ini menjadi landasan. Ya, sebenarnya hadis ini bersifat sindiran kepada para sahabat. Nah, karena ketika itu ada seorang sahabat yang memukul istrinya. Ya, jadi ini Paginya satu dipukul, kekerasan. malamnya main-main. Iya. Malamnya diajak. Mohon maaf, istri juga nggak mau. Nah, maka ini dilarang. Ya, sangat-sangat dilarang. Ya, apalagi hadis ini ya, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Artinya kejadian itu memang pernah terjadi. Ya,
bukan tidak ada terjadi. Bahkan sampai ya di zaman kita sekarang ini ya ada satu komisi perlindungan terhadap Hak asasi wanita. manusia ya, Ustaz? Khusus Wanita. komisi Khusus wanita. wanita dan iya, anak. ada, Wanita dan benar, anak. benar. Nah, karena memang kasus seperti ini sering terjadi. Banyak juga yang terjadi di masyarakat ya, Banyak Ustaz. terjadi. Nah, sehingga berujung kepada kasus hukum. Nah, sementara Nabi SAW sudah mewanti-wanti jangan lakukan seperti itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, itu perintah Rasulullah. Pergaulilah istri-istri kamu ya dengan cara yang ma'ruf. Nah, tentunya tidak boleh memukul, tidak boleh menghardik, mencaci, memaki dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sehingga bagaimana apabila itu terjadi? Ya, ini yang harus kita bahas. Apakah istri bertahan, diam di rumah, sabar, ataupun kabur, istilahnya. Ceng, Enceng. aku ke rumah orang tuaku. Nah, itu bagaimana? Nah, itu ada pendapat-pendapat. Kalau Dr. Ashibali ya, dari Mufti Mesir, ya, dari Dewan Fatwa Mesir mengatakan boleh sang istri kabur ataupun melarikan diri keluar dari rumah karena ada kekerasan, ya. Khaufan, karena takut bertambah buruk akibat yang akan terjadi. Jadi karena si istri takut, ya mungkin KDART bisa menjerumus yang lain, ya, kekerasan yang lain. Maka ya, menurut Syekh tadi, Dr. Mahmud Syalabi, itu boleh, ya, boleh istri keluar dari rumah dalam hal menjaga supaya tidak terjadi hal yang lebih mengerikan, Menghindari mudarat yang lebih berat lagi ya. Itu tanpa izin suami boleh, Ustaz? Langsung kabur aja dia? Ya, dalam hal ini tidak ada izin. Dia langsung kabur. Cuma di situ ada hadis, bukan hadis, tapi kaidah usul fikih yang berlaku. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan yang buruk itu lebih utama, ya, daripada mencari hal yang baik. Ya, hal yang baik itu ya istri itu tetap di rumah. Tapi kalau dia di rumah Di KDRT. di KDRT atau bisa lebih meninggi lagi, meningkat lagi, maka dia pun mundur istilahnya, ya, menahan Teratur dia. ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih parah lagi, yang lebih mafasid lagi. Mungkin pada saat itu memukul, ya, tapi bisa lebih daripada itu. Mungkin dengan ya nauzubillah, ya, kehilangan nyawa misalnya, pembunuhan. Itu daripada terjadi yang lebih parah lagi, maka si istri pun akhirnya kabur, lari dari rumah. Jadi hal ini dalam kaidah usul fikih boleh, ya, meninggalkan yang baik untuk menghindari hal yang lebih buruk lagi, yang mudarat lagi. Nah, Ustadz itu gitu. dijatuhi, maksudnya sudah boleh nih istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya, itu dijatuhinya tuh misalkan itu kalau misalkan udah lebih dari tamparan saja. Misalnya ini Ada cuma batasan KDRT nggak gitu? batasan KDRT yang seperti apa nih sehingga si wanita ini sudah dibolehi untuk keluar dari rumah tanpa izin dengan suaminya gitu. Jadi dalam hal ini si istrilah yang bisa mengukur, ya. Dialah yang bisa mengukur sejauh mana kaidah tadi berlaku untuk dirinya, ya. Sejauh mana. Karena kadang ada yang sakit menurut kita ternyata belum sakit menurut beliau ya kan, si istri. Ternyata kita ngerasa
ini udah sakit banget, dia belum, baru atau sebaliknya gitu, kita udah ngerasa ini nggak sakit kok, tapi dia ngerasa itu sakit banget gitu. Ada yang karena dicaci maki dengan kata-kata yang kasar itu juga udah nggak lisan sanggup ya. gitu, karena toksiknya kan beda-beda gitu ya. Ya. Nah itulah mungkin diantaranya seperti itu, ya seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Nah, tapi mungkin kesolehan si istri tadi juga, ya. Bagaimana dia mempertahankan rumah tangga, ya. Sehingga dia khawatir kalau dia keluar dari rumah akan berdampak buruk kepada anak-anak suaminya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, setiap kamu, ya kita ini ra'in, bertanggung jawab, pemimpin. Nah, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyah. Lalu wanita itu bertanggung jawab kepada siapa? Kepada keluarganya dan anak-anak suaminya. Karena anak-anak itu adalah anak suami. Karena binnya itu kan kepada suami. Nah, tapi karena di situ ada tanggung jawab ra'iyah, dia mempertahankan, dia tidak meninggalkan keluarganya, dia tetap mempertahankannya. Nah, tapi kalau kalau memang dia menilai suaminya ini bisa lebih temperamental lagi nih, untuk menjaga itu lebih parah, ya. Maka dia boleh mengambil sikap. Benar. Ya, dan itu pun ada tata caranya. Nah, tidak boleh kabur kemana-mana. Kembali ke rumah orang tua ya, tapi kepada keluarga, ya, kepada orang tua ataupun kepada saudaranya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada. Nah, supaya apa? Supaya ada yang bisa menengahi apabila ingin dibuat perdamaian, ya, ataupun ingin dilakukan islah misalnya kan. Nah, tapi kalau dia lari ke tempat orang lain, ya, ke tempat sahabatnya, kawannya, kawannya itu punya suami, ini bisa menimbulkan fitnah baru ya, masalah baru lagi, fitnah juga. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah melarang wanita itu meletakkan bajunya di luar rumah, bajunya di luar rumah suaminya. Nah, ini kan sindiran juga. Bahwasanya wanita itu kalau tidak darurat, tidak boleh pergi meninggalkan rumahnya. Jadi lebih baik kita mencari jalan yang penuh kekeluargaan, jalan yang damai, ya. Tidak buru-buru menuntut. Nah, ini kadang ada yang tidak sabar, ya, melapor ke perlindungan wanita, perlindungan komisi perlindungan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan khususnya kepada suami juga. Nah, itulah pesan Rasulullah, ya, kepada kita, supaya kita tidak bersikap, ya, temperamental, ya, mudah melakukan pemukulan, ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang menyakitkan lahir dan batin. Ya. Jadi inilah, ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini ada orang terbalik. Di luar bagus ya, di rumah ngamuk-ngamuk sama orang lain luar biasa, ya, ramahnya, dermawannya, tapi kepada keluarga sendiri ya ngamuk-ngamuk. Kayaknya hadis itu diaplikasikan oleh preman. Ya. Dia di luar sangar, di dalam keluarganya masya Allah dilindungi kali gitu. Baik gitu ya. Tapi bukan preman yang dicontoh, sikapnya itu tadi sikapnya. gitu. Tetap mengutamakan keluarga. Terus Ustadz, kalau misalnya suaminya yang cuek gitu doang, maksudnya cuek, nggak perhatian. Kadang kan ada sekarang masalahnya orang tuh cerai karena
Suami cuek. Apa masalahnya? Suaminya nggak pengertian, suaminya nggak perhatian, nggak peka gitu. Tapi itu udah mengajukan gugatan cerai atau ya itu tadi suami istri keluar dari rumahnya itu boleh nggak Ustaz? Tadi kan alasannya istri boleh keluar dari rumah itu kan karena memang ada ancaman. Seperti udah membahayakan dia ya. Udah membahayakan. Ini kalau ini yang seperti kayak batin gitu ya. Batinnya tersiksa gitu Ustaz, karena curhat dong mah gitu. Nggak peka. Ya, memang Ustazah ya Mbak Putri ada yang seperti itu ya, nggak hujan nggak panas ya, nggak ada langsung suaminya itu keluar dari rumah ataupun istrinya keluar dari rumah ya, antara dua lah itu. Nah, ditanya-tanya apa, ada masalah atau apa, nah, tak ada yang tahu gitu. Nah, jadi dalam hal ini tentu kita kembalikan kepada tanggung jawab tadi. Setiap keluarga ya seorang ayah bertanggung jawab kepada anak-anak kepemimpinannya, kepada keluarganya, seorang ibu juga. Jadi kalau dia meninggalkan tanggung jawab, itu namanya sudah meninggalkan tanggung jawab. Nah, tanpa alasan yang doruri, alasan yang masuk akal, alasan yang mendasar, nah itu tidak boleh. Tidak boleh, karena itu sama dengan ya melepaskan dari tanggung jawab. Itu tidak. Berarti nggak boleh tadi ya, karena kalau misalnya kabur karena cuman ya pengertian, peka dan lain sebagainya, itu malah jatuhnya melepas tanggung jawab ya, saat tanggung jawab pada anak, suami kepada anak, Ya itu ibu tadi kepada nafkah istri. kan macam-macam ya, nggak cuman uang aja gitu, tapi juga butuh nih nafkah kasih sayang gitu ya, kasih sayang. Mungkin ya istri juga ya pasti seneng lah kalau suaminya sayang, Iya, perhatian benar. gitu ya. Sesekali boleh lah. Kalau memang tiap hari agak susah, 2 hari sekali. Mungkin gitu. ya kan sayang kalau misalkan hanya penyebabnya karena cuek aja ya kan, rupanya memang modelnya gitu iya, ya. gitu. Kita yang nggak paham, mohon maaf. Itulah fungsinya kita saling komunikasi. pengertian nih, berusaha ya komunikasi dan saling pengertian ya, kira-kira gimana aku nih nggak bisa kalau dicuekin terus gitu ya. Ngomong aja. Aku nih susah kalau jadi perhatian, kata suaminya ya kan. Aku emang kayak gini gitu. Kita nggak jumpa mas. Nggak gitu ya. Janganlah tapi sayang dicari ya, solusinya. cari solusi. Gitu, benar-benar. Ya, jadi dicari Jalan tengahnya ya jalan Ustadz ya. yang terbaik. Isa ta'arada mafsadatani ru'aya akhafuhuma dararan wa yurtakabu akhafuhuma. Itu kaidahnya. Kalau ada dua masalah, ya dua perkara yang sama-sama membahayakan, ya kan? Dua-dua membahayakan ini. Ya, mempertahankan rumah tangga bahaya, keluar dari rumah juga bahaya. Maka dicari mana yang paling ringan, Mana yang paling membahayakan. yang membahayakan. Maka pilihlah yang paling sedikit bahayanya. Iya, benar-benar. Yang paling sedikit mudaratnya. Ya, Ustaz. Mudaratnya. Ya, kalau misalkan bersatu itu memunculkan mudarat, ya apa boleh buat lah. Ya udah, enceng lah kita ya Mas, mohon maaf. Sampai sini perjalanan cinta kita. Semoga tapi nggak sampai seperti itu ya Ustaz. Kalau memang bisa dibicarakan, ya kita bicarakan baik-baik. Karena tidak ada satu masalah yang tidak ada Solusinya, apalagi dalam Islam gitu, memang sudah diatur sedemikian rupa. Masya Allah. Tapi memang ya itulah penyebab perceraian. Jadi apabila kita bertemu dengan dua hal yang mudarat, ya, dua hal yang membahayakan. Nah, misalnya mempertahankan rumah tangga bisa berbahaya karena tidak saling cinta, tidak harmonis, takut nanti tersinggung dan lain sebagainya. Ataupun berpisah, ya, tidak serumah, bercerai. Nah, itu juga bahaya karena ada tanggung jawab yang terabaikan. Benar. Nah, maka dalam hal ini pilihlah Yang paling ringan mudaratnya. Akhaffuhuma dararan. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Nah, tapi yakinlah ya semua masalah
Pasti ada itu solusinya. ada solusinya. Apalagi dalam Islam ya Nah, Ustaz, apalagi Insya dalam Allah Islam. semua sudah diatur. Nah, sudah diatur ya bagaimana cara menyelesaikan Permasalahannya. permasalahan keluarga. Ya, kalau masalahnya ekonomi misalnya, ya tinggal kita memperbaiki ibadah, ya lebih Berdoa, bersemangat lagi benar-benar, dalam benar. bekerja, berdoa, ikhlas, tulus. Nah, kadang masalah ekonomi ini bisa menjadi penyebab juga. Benar-benar. Ya. Terkait sama ceramah kita yang kemarin tuh ya Sia ya. Nah, kehilangan rasa, kehilangan harmonisasi itu kadang ya ekonomi Faktor juga. ekonomi benar-benar. Nah, maka ibadahnya ditingkatkan lagi. Ya, sholatnya dijaga. Nah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan ya hambanya yang taat, hambanya yang soleh, yang berniat memang betul-betul ingin membangun rumah tangga, ingin membahagiakan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, maka itulah solusi. Ya, masih banyak solusi yang lain. Nah, jangan pula karena tertarik kepada wanita lain, gitu kan, yang lebih kaya misalnya. Nah, lalu Cari dia jalan pintas dia Ustaz, ya. berpura-pura, ya kan, cari jalan pintas. Nah, Ada yang kaya carinya aja masalah dalam rumah tangganya. Ceng lah Carinya. udah kamu pakai ini dah. Gugat dah. Nauzubillah itu ya Ustaz. Nauzubillah. Ya, Semoga Allah lebih kita mengetahui. jauhkan. Ya, kalau kita menikah karena ingin mendapatkan yang lebih baik dan itu dilarang oleh agama, Allah pasti akan membalikkan harapan tersebut. Tapi kalau kita tulus niat lillahi ta'ala, menjalani keluarga, insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan. Amin, dengan niat Jalan-jalan baik kita itu ya Ustaz ya. Benar-benar. Niat yang baik tersebut. Masya Allah ya Put, maksudnya sedetail ini gitu loh. Masalah yang KDRT, pengertian atau tidak pengertian itu juga udah dibahas gitu. Solusinya bagaimana dalam Islam juga sudah dibahas. Intinya itu tadi ya, bagaimana kita sebagai pasangan nih, suami ataupun istri bisa saling berusaha memenuhi kewajibannya. Kewajiban, benar. Sehingga sebenarnya kalau udah saling memenuhi tuh udah nggak ada spot kosong lagi nih untuk muncul masalah gitu kan. Setan Itu pun kayaknya poinnya udah ya. tertutup nih pintunya. Apa yang mana nih, yang mana nih gitu. Karena kita berusaha memenuhi kewajiban kita, si pasangan dapat haknya, begitupun dengan dia kan, memenuhi kewajiban dia dengan kita juga mendapat haknya. Jadi pasti lebih meminimalisir konflik ya. benar Iya. banget. Dan tentunya jangan lupa juga untuk meminta kepada Allah agar selalu melindungi keluarga kita ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah nih Baik, Ustadz. bahasannya. Nah baiklah Ustadz Asia, kita saksikan dulu yang berikut ini. Itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Jadi kita punya berbagai macam produk Benar ya, mulai banget. dari yang Ayam. kalau di outlet kan ya yang dimasak langsung di outlet ya. Nah, ini bisa di stok di Di rumah. stok di rumah bener banget. Tahan Ada lama. ayam, ada ikan, ada sambal yang tinggal dicocol. Tinggal dituangin aja nih ya. Nggak Sambalnya perlu juga dimasak, macam-macam. bener banget. Ada sambal merah, sambal hijau, sambal hijau, penyet, sambal teri. bener, Wah, Masya Allah. Pokoknya makannya tinggal pakai nasi panas tambah kerupuk. Itu orang Medan. sama telur nih. Masya Allah. Masya Allah. Oke, baiklah Ustadz, kita sudah memasuki di penghujung episode. Kita sebelum tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Syarif. Beliau adalah staf area Ayam Penyet Surabaya Ngalian. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ahli fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakan ya rabbal alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga pembacaan doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah ilmu kita yang dapat hari ini dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah, gimana Ustadz? Ada yang mau ditambahkan nggak nih Ustadz garis besarnya? Ya, garis besarnya adalah kekerasan itu suatu hal yang merupakan jalan syaitan ya, untuk menghancurkan rumah tangga ataupun seseorang. hubungan dengan siapapun ya. Kalau kita melakukan kekerasan kan pasti jadi nggak bagus hubungannya. Pasti tidak bagus. Nah, maka oleh karena itu kita harus menanamkan ya, rasa keikhlasan, kesabaran, ketulusan, apalagi pengertian. Nah, tidak hanya kepada orang yang tidak kita kenal, ya. Kepada orang yang tidak kenal pun kita harus pengertian. Menjaga apalagi sama istri Apalagi sendiri. sama istri Benar sendiri. banget. Nah, Belahan jiwa ya pasangan kita. Belahan jiwa pasangan kita. Ya, orang yang selalu menemani kita kalau kita pergi, menjaga rumah kita. Ya, sedangkan sama orang yang tidak kita kenal saja, ya, kita diperintahkan Nabi untuk berbuat ma'ruf, ya, berbuat baik. Ya, bahkan kepada hewan yang tak berakal sama sekali. Pada tumbuhan. Ya, pada tumbuhan. Nah, ini kepada keluarga kita. Mengapa kita harus melakukan hal yang seperti itu? Nah, jadi inilah yang harus kita jaga. Kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan, ya, khususnya kepada keluarga-keluarga kita, ya, Wong Solo Group. Amin. Ya. Allahumma amin. Nah, dimanapun berada mujahid dan mujahidah kita. Amin. Ya, saya rasa itu, Ustaz. Karena memang kita juga dalam marah itu udah dikasih tahu batas-batasannya Ustaz. Misalnya kalau lagi marah, wudhu, duduk, minum gitu, itu supaya menghindari sampai ke kekerasan gitu loh. Dikasih tahu cara untuk meredakannya Meredakan gimana amarah ya. gitu. Itu aja dikasih tahu sampai sebelum step marah-marah, mukul-mukul gitu tadi. Iya. Masya Allah, memang Islam sudah mengatur semuanya dengan baik dan marilah kita menimba ilmu, belajar, mengambil pelajaran-pelajaran yang dapat bermanfaat dan kita tetap terus istiqomah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Insyaallah ilmunya bermanfaat ya buat kita semua. Benar banget. Kita Pada bertemu seluruh lagi di next episode. Insyaallah. Masih dalam pembahasan bab nikah ya. Benar banget. Oke deh, dan tentunya terima kasih untuk kepada Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, comment, and share dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, ahi, ukhti fillah dan para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Akhir kata, saya Putri dan Saya Asia. undur diri. Atas salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.